Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pertemuan yang ketiga dalam pembahasan kitab Masailul Fiqhiyah. Kita akan masuk pada satu kajian tema yang berjudul KB dan kependudukan dalam perspektif Islam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa nanti saya akan kirimkan video ini, kemudian nanti kalian bisa menyelesaikan tugas di Google Classroom yang saya akan kirimkan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut untuk peta pembahasan pada kegiatan kali ini. Kita akan bahas tentang KB dan kependudukan, kemudian apa itu KB, kemudian secara kedokteran, perundang-undangan, secara agama, kemudian mafsadat maslahatnya apa, kemudian apa itu kependudukan, dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang KB atau keluarga berencana bukan pembicaraan yang khas bagi mereka yang sudah menikah saja, tetapi pembicaraan itu adalah bagi mereka yang telah menikah, bahkan siap untuk menikah. Karena pembahasan itu adalah pembahasan yang nanti akan ia jalani dalam kehidupan ini ketika ia menjadi seseorang yang bercita-cita kuat ya untuk memiliki keturunan, masyarakat, dan seterusnya ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pembicaraan tentang KB ini bicara pada masalah fikih. Masalah fikih yang tidak boleh tabu setiap orang untuk membahasnya. Karena bicara fikih itu bicara yang sangat krusial. Kalau misalnya kita salah menetapkan sebuah hukum dalam fikih, walaupun seorang mujtahid mendapatkan satu pahala dalam kesalahannya, tapi ketika keberlangsungan itu terjadi, ya, maka akan bersiko tentunya buat kita. Fikih dan masailulnya atau ragam permasalahannya sangat amat kompleks yang senantiasa berkembang menuruti perubahan zaman itu sendiri. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian KB kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 pada bab 1 pasal 1 disampaikan pada keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi KB itu adalah dalam pengertian secara perundang-undangan sebuah upaya seseorang mengatur kelahiran anak. Jadi dengan adanya KB, ya, baik alamiah ataupun ada alat yang mendukung itu, upayanya adalah agar ia tidak melahirkan banyak anak pada waktu yang dekat. Misalkan seorang istri baru melahirkan
kemudian mungkin usia 1 bulan stop ya, atau jaraknya nifas ya, itu sampai dengan 60 hari atau 2 bulan ya. Kemudian suaminya sudah mau lagi ya, dia berlakukan hubungan seksual, karena di masa suburnya, di masa subur si perempuan ada namanya syariatul injab. Syariatul injab itu adalah perempuan kalau udah berhubungan seksual udah pasti hamil aja gitu. Jadi boleh jadi masa kesuburan itu menyebabkan si perempuan itu hamil lagi. Hamil lagi. Nah, bagaimana nanti dengan rahimnya? Kemudian bagaimana dengan usia anak yang sangat berdekatan itu ya. Padahal ayat Allah Ta'ala sampaikan wal yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita itu mesti tahu bagaimana kualitas anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan-pasangan kita ya, ketika waktunya, masanya berdekatan, apakah rentannya, apakah problemnya. Nah, itu mesti ada pertimbangan buat kita. KB atau keluarga berencana ya, dalam definisi perundang-undangan RI nomor 52 ini adalah berupaya untuk mengatur kelahiran, mendapatkan jarak usia ideal melahirkan. Gitu. Ya. Selanjutnya sebagai upaya juga ternyata untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Apa itu keluarga yang berkualitas? Keluarga yang berkualitas masih dalam definisi perundang-undangan adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dimaksud dengan keluarga berkualitas. Ya. Jangan hanya menuruti jumlahnya saja, kuantitasnya saja, tapi kualitasnya tidak dipikirkan. Ada anak yang satu nangis nggak keurus, satu penyakitan, satu lagi belajar, kagak ada yang nemenin. Karena cuma bergerak, yang membantu adalah orang tua, dalam hal ini hanya si ibu saja. Tidak ada yang membantu. Kalau misalnya banyak anak tapi dia banyak pembantu yang membantunya, dan pembantunya pun boleh jadi sudah S1 semua, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak, ini yang menjadi masalah. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menurut perundang-undangan. Jadi upaya yang dilakukan oleh setiap kita melakukan KB itu untuk apa? Mewujudkan keluarga yang berkualitas, baik fisiknya, baik pendidikannya, ya. Kemudian juga apa? Hubungan dia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jenis-jenis KB itu ada kurang lebih, saya catat ada 13 ya. Yang pertama, KB dengan cara alami atau sistem kalender. Ini kondisi yang seperti ini tentunya buat mereka-mereka yang pertama yang kuat mengatur libido seksualnya, kemudian buat mereka yang tahu secara jelas hitungan kalender di mana waktu subur dan tidaknya gitu, itu insya Allah akan bisa. Dan ini aman untuk yang cara alami atau jenis kalender gitu ya. Tinggal bagaimana sekuat dia menahan hawa nafsunya, libidonya, ketika boleh jadi 14 hari nggak ketemu, luar biasa itu. Dan ini rentan nih buat para pemula, ini sangat rentan ini. Karena kalau pemula itu ada istilah pandangan hidup, nggak boleh ngelihat, hidup aja udah berkurang. Nah, ini yang berbahaya teman-teman sekalian. Ya, kalau misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu boleh jadi bukan pandangan hidup, pegangan hidup. Kalau belum dipegang, kagak hidup-hidup. Ya. Tapi kalau buat pemula, dilihat saja, dipandang saja udah hidup. Ya.
Kalau misalnya buat yang 2 tahun, 3 tahun, kalau belum dipegang, nggak hidup-hidup. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup. Nah, mungkin untuk level yang sudah senior, yang udah punya cucu, itu bukan lagi pegangan hidup. Kalau bahasa orang Bekasi bilang, bejekan hidup. Kalau nggak dipencet, nggak hidup-hidup. Nah, ini berbahaya. Makanya kalau untuk jenis KB yang pertama ini aman buat apa? Buat mereka yang sudah ya beberapa tahun lah. Tapi kalau misalnya buat pemula, rentan ya, rentan. Yang kedua, PLKB ya, PLKB. Yang perempuan ya, mahasiswi yang sudah menikah mungkin sudah tahu nih PLKB itu bagaimana ya. Saya tidak akan bahas panjang tentang teknisnya ya, karena saya pun kondisinya akan mengalami satu kesulitan karena bukan di bidang saya pada aspek kedokteran ya. Karena nanti ada beberapa alat-alat yang ketika saya sebutkan, maka itu berisiko ya. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga itu kondom pria. Nah, ini kondom untuk pria. Nanti juga pun ada kondom untuk wanita. Ini yang ketiga, teman-teman sekalian. Jadi alat KB itu menjedah kehamilan ya. Itu yang ketiga jenisnya adalah kondom pria. Ya, ini sebagaimana tahulah, yang khususnya yang udah menikah, yang belum menikah jangan cari tahu dulu ya. Belum pantas ya. Khawatir nanti ya. Kemudian suntik KB. Nah, ini yang suntik KB. Ini menurut informasi yang ada untuk suntik KB ini berisiko. Ada kalanya ada yang kegemukan nantinya kan. Kemudian juga ada yang sirkulasi head atau menstruasinya nggak lancar dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, kelima implant ya. Ini alat kontrasepsi berupa benda kecil yang kecil lah, berbentuk seperti korek api gitu ya, yang dimasukkan ke bawah kulit ya pada lengan bagian atas, atau KB implant ini secara perlahan mengeluarkan hormon progestin yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun ya. Ini yang bentuk implant. Kemudian IUD ya, atau intrauterine device ya. Jadi ini yang bentuknya itu seperti huruf T ya, yang nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh ada kondom wanita. Nah, ini yang digunakan. Kemudian adalah yang kedelapan, spermisida ya. Ini bentuknya berupa jelly atau krim ya, yang atau busa yang ketika dipakainya itu ketika mau berhubungan seksual ya, sebagaimana mengolesi wajah saja dengan krim atau jelly atau busa-busa itu. Begitulah kurang lebih ya. Kemudian yang ke-9, diafragma. Nah, ini pun sama, yang terbuat dari karet berbentuk kubah ya, yang ditempatkan pada mulut rahim. Kemudian ada cervical cap ya. Ini pun sama juga bentuknya, tapi ukurannya lebih kecil ya, lebih kecil. Selanjutnya teman-teman sekalian, jenis yang ke-11 ada koyo orthoevra. Nah, ini ditempelkan pada kulit ya. Ini sebagaimana pakai koyo sajalah ya, atau minum obat pil KB gitu ya. Kemudian yang ke-12 ada cincin vagina. Nah, ini yang akan dimasukkan lah, wallahu a'lam bishawab lah. Pak Zaman nggak tahu jelas kondisi hal ini ya. Tapi ini bentuk jenisnya ya. Kemudian yang ke-13 penarikan. Jadi ada 13. Penarikan itu adalah yang ini kalau penarikan itu jenis KB penarikan itu sama dengan azal. Jadi ketika waktu ejakulasi itu dikeluarkan di luar, tidak di dalam rahim. Jadi ditarik, dikeluarkannya di luar ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 13 jenis KB. Tentu dari saya tuliskan di slide ini tentang keunggulan dan kekurangannya.
serta mafsadatnya yang boleh jadi kalian ketahui nantinya ya. Jadi kondisinya dengan 13 jenis KB ini ya, mana yang memberikan maslahat, kebaikan, mana yang memberikan mafsadat. Selanjutnya, teknis penggunaan atau metode penggunaan ya. Mana yang membutuhkan orang lain melihat kemaluan seseorang, mana yang tidak. Contoh kalau yang KB kalender alamiah ya, atau dengan KB penarikan ya, atau dalam bahasa Arabnya diistilahkan azal, itu kondisinya tidak melihat, tidak ada orang yang melihat kemaluan orang lain, tidak ya. Karena hukumnya adalah si perempuan ketika dia mau masang alat KB lalu dilihat oleh perempuan, seorang dokter, walaupun itu seorang dokter ya, itu merupakan satu hal yang dilarang, minimal hukumnya makruh ya. Lain halnya kalau toh misalnya ada yang melahirkan ya, kalau misalnya dia harus melihat ya itu hal yang wajib. Tapi kalau toh misalnya KB itu banyak modelnya, ada 13, ternyata dari 13 itu ada 2 model yang ada yang tidak melihat kemaluannya, maka harusnya itu yang dipilih. Harusnya itu yang dipilih. Ya. Tetapi ketika dia memilih jenis lain, lalu kemudian kemaluannya dilihat oleh seorang dokter yang perempuan tadi, maka minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu KB menurut perundang-undangan ya, setelah ada kajian dari tim medis tentunya dan jenis-jenis KB itu sendiri ya. Jadi titik poinnya adalah satu, bagaimana teknis penggunaannya. Kedua, adakah nilai maslahat atau kebaikannya? Ketiga, adakah nilai mafsadat atau keburukannya? Buat siapa? Tentunya buat si pengguna tadi, buat wanita yang menggunakan itu ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, KB pada porsi ini adalah KB yang difahami untuk mengatur kehamilan seorang wanita ya, bukan untuk mematikan atau membunuh sel sperma itu ya. Jadi bukan ke situ arahnya. Jadi arahnya adalah hanya mengatur kehamilannya saja. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menurut syariat ya, menurut syariat sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Thariq Muhammad Thawari ya, jadi KB itu sama dengan azal ya. KB itu sama dengan azal. Nah, sistem yang sama dengan azal itu ada sistem kalender atau tadi sistem penarikan. Ya, jadi ketika ejakulasi dia tarik, dia keluarkan di luar. Ya. Al-azlu lugatan at-tanhiyah. Takulu azal tasyai'a an ghairihi azlan. Jadi azal secara bahasa itu adalah dia mengasingkan. Ya, mengasingkan. Jadi seorang laki-laki yang ketika mau keluar atau ejakulasi, dia asingkan, dia tarik sehingga spermanya nggak masuk ke dalam rahim. Seperti yang kau mengatakan azal tasyai'a min ghairihi azlan. Saya asingkan sesuatu, engkau asingkan sesuatu dari yang lain dengan pengasingannya. Itu dalam kitab Al-Azlu Anil Mar'ah Dirasatan Syar'iyyah wa Tibbiyah halaman 5. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim bisyarhi Al-Imam An-Nawawi, Al-azlu ayyu jami'a fa idza qaraba al-inzal naza'a wa anzala kharijal farji. Kata Imam Nawawi apa? Azal itu adalah ketika dia hubungan seksual, kemudian sudah dekat masa di mana ia keluar sperma, naza'a, dia cabut. Wa anzala kharijal farji, dan dia keluarkan di luar farji. Ya. Itu disebut dengan azal. Artinya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa dahulu, di masa Nabi, ternyata praktek KB sudah terjadi. Walaupun mungkin secara teknis ya, secara metode berbeda.
Kalau sekarang mungkin dengan 13 metode, taruhlah kalau misalnya sistem kalender dan sistem penarikan itu dua metode yang sama, berarti ada 11 metode yang berbeda, ada 11 teknis yang berbeda, ya. Tetapi substansinya sama, di mana seseorang itu mengatur masa kehamilan istrinya atau si istri itu mengatur masa kehamilannya. Ada kalanya memang dikeluarkan di luar, ada kalanya dikeluarkan di dalam, tetapi tertahan oleh alat-alat yang tadi kita sebutkan. Kurang lebih sebanyak ada 11 alatnya. Jadi itu yang dimaksud dengan azal atau KB. Jadi harus tahu nih secara substansi dulu, ya. Karena saya waktu itu pernah diskusi ya dengan beberapa teman 2 hari, kurang lebih lah 2 hari itu diskusi tentang masalah KB, ya. Ia tidak mau definisi yang diangkat, ya. Definisi itu kan dibuat secara substansi harus sama, ya. Siapapun itu substansinya harus sama, tapi dia nggak mau menerima. Sampai saya bawakan rujukan referensi pun tetap nggak terima. KB menurutnya adalah haram. Kalau misalnya KB menurutnya haram, bagaimana dengan azal di masa Nabi dahulu? Toh secara substansi sama. Kalau misalnya dia sebutkan itu alat yang berbahaya, oh berarti dia membedakan dengan metode. Itu perihal lain. Itu perihal lain. Kalau misalnya dia sampaikan bahwa dengan KB itu dapat membunuh sel sperma sehingga tidak terjadi pembuahan, ya, maka itu proses di mana mematikan sel sperma tadi, dan itu memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, ya. Kalau misalnya dalam alat-alat KB atau obat KB itu terjadi, berarti itu harus dihindari. Dihindari yang seperti itu. Bukan pada porsinya KB itu dinyatakan hal yang diharamkan, bukan, ya. Kita kembali teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu azal. Jadi ia berjima, hubungan seksual kepada istrinya, kemudian ketika mendekati ejakulasi, dia cabut dan dia keluarkan di luar parci. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Mas'uliyatul Mar'ah Al-Muslimah, problematika wanita muslimah, yang dikarang oleh Abdullah bin Jarullah, beliau menyampaikan bahwa wa amma isti'malu ma yamna'ul hamala fa'ala naw'ain. Adapun penggunaan alat, ya, alat yang mencegah kehamilan itu ada 2 jenis. Pertama, ayamna'ahu man'an mustamirran fahada la yajuzu li'annahu yaqta'ul hamla fayaqillun nasl wa huwa khilafu maqsudis syar'i min taksiril ummah al-islamiyah li awali annahu la ya'man ayyamuta auladuha al-mawjudin fatabqa armilah la auladulaha. Yang pertama adalah pencegahan itu terus-menerus. Artinya dalam waktu yang sangat lama, ya. Bahkan kondisinya ketika terus-menerus itu dalam waktu yang panjang. Ya. Dia menggunakan alat itu sehingga apa? Sehingga terputuslah kehamilannya dan dia boleh jadi payakilun nasl, sedikit keturunannya, atau mungkin tidak hamil lagi gitu, tidak hamil lagi. Nah, itu yang bertentangan khilafu maqsudis syara', yakni bertentangan dengan maqasidus syara', tujuan-tujuan syariat. Karena kan tujuan pernikahan itu teman-teman sekalian, tujuan pernikahan itu kan untuk memperbanyak umat, keturunan. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis disampaikan, tazawwajul waludal wadud fa inni ubahibukumul ummah yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang subur. Wanita-wanita yang subur, ya, yang kamu cintai. Apa yang maksud dengan subur? Wanita-wanita yang mudah untuk hamil. Waludal wadud. Tuh. Itu perintah syariat. Jadi bukan hanya menikah itu bukan hanya ghadul basar, bukan hanya menundukkan pandangan mata, baik laki-laki ataupun perempuan, tetapi nikah itu pun untuk apa? Bertujuan untuk memperbanyak anak atau keturunan.
gitu. Nah, kalau misalnya KB itu menyebabkan dia tidak banyak anak, tidak banyak keturunan karena dimatikan sel spermanya, maka tentu itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, ayyamna'ahu man'an muaqqatan mitla an takunal mar'ah kasiratal hamal wal ham yurhikuha fatuhibbu an tunazzima hamlaha kulla sanatain marratan aw nahwa dhalik fahada jaizun bisyartin ayyadana bihi zawjuha wa alla yakuna bihi dararun 'alaiha. Yang kedua, bahwa alat itu dia gunakan hanya untuk pencegahan yang sifatnya temporer, muaqqatan, sifatnya temporer. Seperti itu wanita subur, pokoknya nggak boleh dicelup sama suaminya, insya Allah hamil, insya Allah hamil. Dan kehamilan tersebut membuat dirinya tuh lemah, membuat dirinya kelelahan, ya, berisiko bagi anaknya, kesehatannya, pendidikannya, dan seterusnya. Fatuhibbu an tunazima, maka ia suka, maka ia memilih bahwa ia mengatur kehamilannya. Misalkan 2 tahun sekali punya anak kan. Maka hukumnya apa? Boleh. Jadi kalau yang KB untuk mengatur masa kehamilan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Syaratnya ayat dan nabihi zaujuha, yang pertama dia harus izin sama suaminya. Yang kedua wa alla yakuna bihi dararun 'alaiha. Yang kedua itu tidak ada mudarat bagi siapa? Bagi si perempuan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke kasus masalah yang tadi saya diskusi. Kalau misalnya alat KB itu berbahaya dan ternyata banyak orang yang tidak bisa hamil lagi dengan alat itu, bukan masalah KB-nya yang dilarang, tetapi alat itu yang tidak boleh digunakan oleh siapapun juga, karena menurut pengalaman dan boleh jadi survei yang dibuktikan, penelitian yang dilakukan, alat ini mematikan sperma laki-laki sehingga tidak ada pembuahan di rahim wanita. Berarti alatnya yang harus dihilangkan. Ya, alatnya. Kan ada teman-teman sekalian, ketika dia entah KB suntik kah, entah obat kah gitu, itu membuat sirkulasi menstruasinya nggak teratur, atau mungkin pendarahan, itu harus ditinggalkan. Bukan KB-nya, tetapi alatnya itu. Alatnya itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kemudian ada beberapa sebab, kata Dr. Tariq Muhammad At-Tiwari, ada beberapa sebab diperbolehkannya azal atau KB. Ya. Yang pertama, al-qismul awal, asbabun masyru'ah, sebab yang disyariatkan. Sebab yang disyariatkan itu apa? Yang pertama, karahatum maji'il walad minal amah, wa huwa imma an fatu min dalik wa imma li alla yata'addar bai'ul amah idza sarat umma walad wa imma li ghairi dalik. Yang pertama, si laki-laki nggak suka kalau akan hamil itu perempuan, atau si perempuan akan melahirkan seorang anak. Karena ketika dia melahirkan seorang anak, anaknya itu derajatnya rendah, kehormatannya di bawah. Ini kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan budak, ya. Dahulu, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika sistem perbudakan masih diperbolehkan dalam syariat, maka seorang tuan boleh memiliki budak berapapun itu dan boleh mensetubuhinya, ya. Jadi budak itu boleh disetubuhi dan boleh ketika tuan itu bilang pokoknya kamu jangan sampai hamil gitu, itu diperbolehkan. Nah, si tuan, si laki-laki ini nggak pengen si budak perempuan itu melahirkan anak, karena ketika melahirkan anak, ya, maka derajat dia, kehormatan dia akan rendah, ya, akan rendah. Maka keinginan itu diperbolehkan, diizinkan oleh syariat, ya.
boleh sila perempuan tidak melahirkan ketika tadi tuh dalam stratanya dia berada di bawah. Itu dulu ya teman-teman ya. Jadi ketika sistem perbudakan ada. Kalau sekarang nggak ada sistem perbudakan. Nggak ada. Pembantu bukan budak. Pembantu itu hanya menjual jasanya bahwa iya ya tenaganya itu digunakan untuk membersihkan A, B, C dan lain sebagainya. Ya. Tapi nggak boleh diperlakukan sama seperti budak, nggak boleh. Karena pembantu bukan budak. Kalau budak boleh dilakukan apapun juga, syariat mengizinkan, tapi pembantu tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, karahatu an tahmalal mautu'ah wa hiya tarda'u fayadurru dzalika bil walad al murda. Dia nggak mau hamil, ya. Dia nggak mau hamil karena apa? Karena dia menyusui. Ketika dia menyusui, maka akan berisiko kepada siapa? Kepada anak yang disusui. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dia masa menyusui, maka ketika dia hamil kemudian lahir kembali, maksimalitas pengasuhannya nggak didapat, ya nggak didapat. Maka itu diperbolehkan. Wa yadul li hadaini sababain majaa fi riwayatil muslimin min hadis Abi Sa'id radhiyallahu an. Ini ada landasannya teman-teman. Landasan pertama tadi tentang khawatir terturunnya kehormatan, yang kedua khawatir ada mudarat dari anak yang akan dia lahirkan ketika dia sedang menyusui. Disampaikan dzakara al-azla 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki yang bercerita tentang azal kepada Nabi. Faqala, lalu dia bilang, "Wa madakum?" Apa itu? Qalu ar-rajul takunu lahul mar'ah turdi' fayusibu minha wa yaqrah an tahmala min. Ada seorang laki-laki yang punya istri, dia sedang menyusui. Lalu dia hubungan seksual, fayusibu minha, ya hubungan seksual, tapi itu laki-laki nggak mau istrinya hamil karena lagi nyusuin. Warajul takunu lahul ammah fayusibu minha wa yakrahu an tahmala minhu. Dan begitu juga laki-laki yang punya budak, ia berhubungan seksual tapi nggak mau dihamil. Tuh. Qala, dia jawab, "Fala alaikum an taf'alu dakum fa innama huwa al-qadar." Kata Rasulullah, apa? Boleh kamu lakukan. Lakukan apa? Lakukan azal. Keluarkan air mani tersebut, keluarkan sperma tersebut di luar rahim. Ya, kalau di luar rahim terserahlah, mau di mana, mau di ember, di botol segala macam terserahlah. Ya, intinya di luar rahim, ya. Jadi mau di botol, di ember, di dimanapun lah boleh, terserah. Yang penting tidak di dalam rahim, gitu ya. Itu pun kalau misalnya bisa. Kondisinya kalau misalnya bisa, kalau kagak bisa ya udah bismillah, gitu ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tuh ya, dengan dua alasan tadi boleh ya. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. As-sababu tsalits, sebab yang ketiga, an tad'a lahu ad-darurah al-muta'alliqah bil mar'ah. Ka an takuna al-mar'ah maridatan la tastati'ul hamal fayazil anha rifqan biha aw li sigari sinniha aw li khatri hamli 'alaiha bisababi sigari hajmi rahim aw li wujudi marad aw afah khalqiyah birahim. Yang ketiga itu akan ketika dia hamil muncul kesusahan, kesulitan darurat yang terkena kepada si perempuan itu. Misalkan, ini kalau dia hamil, maka kondisi perempuannya akan pendarahan terus, misalkan ya. Orang baru disesar, di hamil lagi, ini bahaya. Ya. Kemudian atau itu istri yang baru dinikahi itu kecil usianya, maksudnya usianya masih belum pas lah untuk hamil ya, misalkan gitu. Atau mungkin rahimnya kekecilan tuh.
Jadi nggak bisa nih kalau di dalam rahim ini, itu kan ada istilah, ada dulu istilah bayi tabung dan seterusnya. Ya, ada istilah bayi tabung dan seterusnya. Tapi kalau misalnya bayi tabung itu sampai terjadi pembuahan, kemudian dimasukin lagi ke rahim si perempuan. Tapi ini ada namanya titipan juga ya. Jadi si sperma si laki-laki disuntikan ke rahim perempuan ya. Terjadilah pembuahan dan disitulah dia diprosesnya gitu ya. Nah, kalau itu hukumnya haram ya. Karena apa? Karena itu sama dengan zina. Walaupun dia tidak memasukkan, si laki-laki tidak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin perempuan ya. Walaupun hanya sperma saja, itu termasuk dalam kategori zina. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga nih, kalau muncul darurat, kalau muncul mafsadat, kerusakan ya, bakal munculnya penyakit atau bertambah, maka boleh boleh untuk melakukan azal atau KB. Asbab rabi', sebab yang keempat, anta du'a lahu al-hajatu al-muta'alliqah bil mar'ah ka an takuna sari'atul injab nih. Fa'yazilu anha biqasdi tamkiniha min hadanah min hadanati auladiha wa tarbiyatiha. Ini yang tadi saya bilang. Yang keempat, boleh KB, boleh azal kapan? Ketika si perempuan itu adalah perempuan yang subur, syariatul injab, perempuan subur. Nggak boleh dicelup sedikit aja, langsung hamil. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka boleh azal, boleh KB, gitu. Tadi entah dia dikeluarkan di luar atau dia pakai alat-alat bantu, alat kontrasepsi, itu diperbolehkan. Untuk apa? Because ditamkini hamin hadonah. Dia ingin fokus dulu kemana? Ke pendidikan, ke pengasuhan anak-anaknya. Itu boleh. Ini 4 sebab nih yang boleh. Pertama tadi ya, terkait masalah menjaga kehormatan, ya. Kemudian yang kedua terkait khawatir muncul masalah pada bayi yang ketika satu lagi dilahirkan karena dia sedang menyusui ya. Yang ketiga bahwa muncul kesukaran, kesulitan bagi seorang wanita ya, atau munculnya penyakit dan seterusnya, atau bertambahnya penyakit dan seterusnya. Yang keempat, ini kaitannya dengan pengurusan anak atau pengasuhan anak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, nih. Tadi sebab yang pertama adalah sebab yang disyariatkan. Sebab yang kedua adalah sebab yang tidak disyariatkan. Ya. Apa itu sebab yang tidak disyariatkan? Wa huwa al-khaufu minal faqri bisababi kasratil aulad allati tatatallab al-infaq alaihim wala syakka anna hadal i'tiqad ghair jaiz li'anna Allah ta'ala huwa alladhi takaffala bil arzaq. Sebab yang tidak disyariatkan sehingga tidak diperbolehkan untuk KB adalah dia takut fakir, dia takut miskin, dia takut tidak ada biaya untuk kehidupan. Ini nggak boleh. Kenapa? Allah Ta'ala sampaikan dalam surat surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Siapa saja yang bergerak, berjalan, ya, merayap atau apapun lah di permukaan bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, maka Allah yang menjamin rizkinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah jamin rizki setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka tidak pantas seorang manusia yang berakal, Allah Ta'ala kasih nilai lebih kepada manusia itu, dia nggak mau hamil istrinya karena dia takut miskin, pembiayaan nggak ada, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi nih, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya. Orang tua zaman sekarang, padahal suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya cuma 2. Ini nauzubillah min zalik ini.
Itu kalau misalnya dia melakukan KB, apa alasannya? Anaknya 2 udah besar-besar, 1 SMP, 1 SD. Kenapa dia nggak mau hamil lagi? Ini yang bermasalah. Dan ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Ketika dia suami bekerja, istri bekerja, anak sudah pada besar, kondisi usia pun kata dokter masih boleh bisa untuk hamil lagi, maka menahannya itu menjadi tidak dibenarkan di dalam syariat. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya alasan dia hanya capek, lelah, nggak bebas, wah itu nggak boleh. Ini alasan takut tak dibiayai saja, atau dia fakir, atau dia miskin, atau nggak keurus secara finansial, itu pun nggak boleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki setiap orang. Kemudian wa naha Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala melarang an qatlil aulad khasyatal faqr. Allah Ta'ala melarang membunuh keturunan, membunuh anak itu karena takut miskin, ya. Takut miskin. Wa taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatalahum kana khata'an kabira. Disampaikan bahwasanya wa taqtulu auladakum, dan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut imlaq, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira. Inna qatlahum kana khata'an kabira. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira. Dan waspadalah olehmu, sesungguhnya pembunuhan mereka itu. Pembunuhan mereka, inna qatlahum, sesungguhnya pembunuhan mereka itu merupakan khata'an kabira, kesalahan yang besar, ya, kesalahan yang besar. Jadi nauzubillah min dzalik nih, jangan sampai dia membunuh anak-anaknya karena takut miskin, ya. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi titik temu KB, ya, atau upaya untuk mengatur kelahiran seorang anak atau kehamilan seorang istri, ya, itu diperbolehkan secara syariat dan secara perundang-undangan, ya. Titik temunya antara syariat dengan medis ataupun perundang-undangan itu ada 3. Pertama, aspek motivasi. Kedua, metode. Ketiga, ada nggak dampaknya. Motivasinya harus benar, ya. Tadi yang disampaikan, tidak boleh karena takut fakir, tidak boleh karena kalau hamil lagi merusak wajah, badan gemuk dan lain sebagainya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau niat-niat begitu nggak boleh. Kemudian metode, ya, caranya, tadi itu caranya, adakah dia dengan bantuan orang lain sehingga orang lain itu melihat kemaluannya dan seterusnya, ya. Yang ketiga ada dampaknya boleh jadi buat si anak, boleh jadi buat si istri. Nah, ketika ini kondisinya aman, maka secara syariat dan secara medis atau perundang-undangan itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika KB itu mematikan, ya, sel sperma atau tidak terjadi proses pembuahan atau proses pembunuhan secara terrahasia atau secara perlahan-lahan, itu tidak diperbolehkan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa kaitannya antara KB dengan kependudukan? Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan
yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Kemudian kaitannya juga dengan kondisi perekonomian, ya, dilihat pada pembangunan nasional, ya, perkembangan pendudukan, kependudukan, dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sinkronisasinya bahwa ketika seseorang melakukan upaya KB, berarti secara tidak langsung dia sedang mengatur perkembangan penduduk dalam satu negara, dalam satu daerah, yang pada akhirnya dia membantu proses perekonomian di satu daerah tersebut atau negara tersebut, gitu. Ya. Bukan hanya pada aspek ekonomi, tapi kesehatan, pendidikan, ya, itu pun menjadi bagian yang harus dibicarakan. Ketika KB tidak dilakukan, maka perkembangan penduduk semakin pesat, kemudian pintu perekonomian pun tidak terbuka luas, ya, kesehatan pun belum tersedia, belum ada fasilitas di beberapa tempat, maka ini akan menjadi berbahaya. Kalau misalnya tidak diatur kehamilan atau kelahiran untuk seorang anak, maka risikonya akan besar. Ya. Berapa banyak nanti anak yang akan tidak terurus pendidikannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Terlebih lagi di daerah-daerah yang pemukimannya boleh dikatakan agak terbelakang, ya. Ketika ini tidak dikejar, maka dikhawatirkan anak-anak itu menjadi tidak terurus, ya. Jadi ada sinkronisasinya antara KB dengan kependudukan tadi. Jadi ini yang harus sejalan, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi KB dan kependudukan dalam perspektif Islam itu adalah adanya titik temu bahwa seorang pasangan diharapkan mampu mengatur kehamilan atau kelahiran anak sehingga arah tujuan kesejahteraan masyarakat atau warga negara mudah tercapai dengan keberadaan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh daerah atau negara itu. Dan ini menjadi satu kaitan yang luar biasa, ya. Menjadi satu kaitan yang luar biasa bahwa ketika kita sangkutkan dengan ayat yang Allah Ta'ala sampaikan bahwa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaklah mereka tahu, khawatir, takut bahwa nanti mereka memiliki zuriyah, keturunan-keturunan yang lemah. Kapan? Ketika kondisi itu tidak terprogramkan, ya. Setiap 9 bulan sekali atau 12 bulan sekali lahir itu bocah, lahir itu anak. Dan repot ekonominya. Bahaya. Dia tukang becak doang. Tukang becak anaknya sampai 18. Ini berbahaya. Nggak ada yang bantuin. Bahaya juga. Ya. Islam itu jangan sampai muncul wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menceburkan dirimu dalam kebinasaan, dalam kesulitan, dan itu berbahaya. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini dalam pembahasan masailul fiqhiyah yang mengambil tema KB dan kependudukan dalam perspektif Islam, bahwa Islam mendukung pelaksanaan KB, ya, semasa KB tersebut hanya untuk mengatur kehamilan atau kelahiran saja.
Ya, karena apa? Karena proses kependudukan harus mengikuti pada perkembangan entah perekonomian dan seterusnya. Bahkan fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan pun harus dilihat. Ya, jikalau kita tidak melihat pada sektor-sektor itu, maka dikhawatirkan anak-anak yang dilahirkan ya akan tidak mendapatkan perhatian entah pada aspek kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Ya, dan ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, di istilah titik temunya teman-teman sekalian, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, nanti tinggal teman-teman mengisi saja untuk tugas di Google Classroom-nya. Insya Allah berkaitan dengan apa yang kita bahas. Dan poin pentingnya adalah bahwa buat antum semua yang masih pada muda, ketika sudah waktu, sudah masanya, Allah Ta'ala berikan rezeki buat antum, Allah Ta'ala berikan datangkan pasangan buat antum, janganlah pernah ditunda-tunda, janganlah diperlambat laksanakan pernikahan, karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi yang sudah memiliki anak, syukuri akan nikmat karunia yang Allah Ta'ala berikan, dan usahakan ya jangan dibatasi anak berapa dan lain sebagainya. Jika kalian musyawarah lah sama pasangan, jika kalian memang masih mampu untuk memiliki lebih daripada keturunan, entah itu 5, entah itu 6, 7, 8 dan seterusnya, maka lakukanlah. Akan tetapi kalau misalnya tidak mampu, ya melihat kepada beberapa aspek tentunya, ya maka lakukanlah KB. Karena hal ini pun akan mendukung kesejahteraan di daerah kita, lingkungan kita, bahkan boleh jadi negara kita. Itu saja yang dapat disampaikan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.